Terapi, termasuk di dalam hubungan membantu, merupakan suatu teknik intervensi psikologis untuk pengubahan perilaku. Menanggapi berbagai berita mengenai terjadi pelecehan oleh terapis, tulisan kali ini bermaksud untuk memberdayakan para pengguna layanan psikologis sehingga mengurangi kemungkinan diperdaya lagi. Terapi, termasuk di dalam hubungan membantu, merupakan suatu teknik intervensi psikologis untuk pengubahan perilaku. Hubungan membantu berarti menyediakan kondisi agar klien dapat memenuhi kebutuhan untuk hidup bermakna, punya rasa aman, cinta, dan respek. Harga diri dapat membuat keputusan dan aktualisasi diri. Dapat kita lihat di sini Hilda sedang banyak pikiran, bahkan terlihat seperti depresi dengan keadaannya sekarang. Dia pun mencoba menghubungi seorang psikoterapis untuk meminta solusi tentang masalah yang dia alami. Selamat pagi, silahkan duduk dengan Mbak Hilda ya. Apa ada yang bisa saya bantu untuk Mbak Hilda? Tidak apa-apa Mbak, cerita saja. Apa yang menurut Mbak perlu diceritakan? Ceritakan saja, tidak perlu dipendam sendiri. Dia mulai bercerita tentang masalah hidup yang dialaminya sekarang. Seorang konselor harus menjaga kerahasiaan informasi kliennya karena ada beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama, kerahasiaan memberikan rasa keamanan dan kepercayaan bagi klien. Klien harus merasa nyaman untuk berbagi secara terbuka tentang masalah pribadi dan sensitif. Jadi gini Mbak, untuk permasalahan yang pertama, boleh kok Mbak Hilda merasa lelah dengan banyaknya tugas. Mulai pelan-pelan Mbak Hilda pasti bakal selesai tugasnya. Dipikir satu-satu, jangan dipikir semuanya secara bersamaan. Pikirkan tugas yang deadline-nya lebih dulu dikerjakan. Sekali jika Mbak Hilda merasa suntuk, boleh kok keluar hanya untuk jalan-jalan agar bisa merefresh otak. Untuk yang permasalahan yang kedua, jika Mbak Hilda berada di pertemanan yang toksik, mulailah untuk mengurangi interaksi dengan mereka. Mulai berteman sewajarnya, jangan pernah menceritakan hal private kepada mereka. Berani mengatakan tidak untuk hal-hal yang membuat Mbak Hilda tidak nyaman dan pelan-pelan mulai berhenti atau keluar dari pertemanan toksik tersebut. Dan yang terpenting, Mbak harus berusaha bersyukur dengan hal-hal yang Mbak punya. Bisa jadi orang-orang di luar sana ingin di posisi Mbak Hilda yang sekarang. Baik Mbak Hilda, jika perlu teman cerita bisa langsung menghubungi saya ya. Dari cuplikan video sebelumnya, kondisi memendam pikiran terlalu berat akan menimbulkan stres secara berlebihan, menyebabkan kondisi orang tersebut semakin menurun. Ada baiknya jika kita dapat bercerita kepada orang yang kita percaya atau orang yang lebih ahli seperti terapis. Karena dengan hal tersebut bisa meringankan beban kita akan mendapatkan solusi serta nasihat dari terapis atau orang yang kita percaya tersebut. Kita juga dapat menyimpulkan bahwa terapis memegang peran penting yang membuat suasana terapis kondusif dan nyaman bagi klien. Terapis juga menjadi pendengar dan pemberi solusi yang baik bagi klien tanpa merendahkan klien tersebut. Dengan hal tersebut, klien akan merasa lebih terbuka, aman untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan. Seorang terapis harus memiliki kode etik dalam berhubungan dengan klien, di mana ada syarat, 1 tanpa paksaan, 2 waktu yang tepat, 3 hal yang didiskusikan, 4 manfaat dari terapis, dan 5 jaminan jika terjadi kebocoran.